dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan. Inilah berita Pagaralam Pos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mbak Dwi dan Mbak Cepi. di Pagaralam Pos Channel. Oke Mbak Cepi, untuk hari ini ada berita apa saja nih? Tentunya banyak sekali berita Pagaralam hari ini. Salah satunya, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya dengan program dan aksi nyata pelatihan yang diberikan Disnaker Trans Muba untuk warga masyarakat Muba, khususnya yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Berikut liputannya. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Musi Banyuasin, Mursalin SEME menyatakan, pelatihan meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini diberikan bagi warga Musi Banyuasin yang memenuhi syarat dan diberikan prioritas bagi warga yang namanya tercantum dalam data DTKS. Saat ini masih dalam tahap pendaftaran peserta sebagai langkah awal yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Dinas Trans Musi Banyuasin telah melakukan kerjasama dengan perusahaan yang beroperasi dalam wilayah Musi Banyuasin. Lulusan Diklat, BLK Sekayu akan diikut sertakan magang di beberapa perusahaan yang memang sudah berkomitmen untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia lokal sesuai dengan amanat Perda Musi Banyuasin nomor 2 tahun 2020 tentang pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja. Teh Yanto, Pagaralam Pos. Berita selanjutnya, mengantisipasi kerusakan agar hutan lindung jangan dibabat lagi, personel KPH Wilayah 10 Dempo melakukan patroli dengan melibatkan anggota polisi hutan mengecek ke sejumlah lokasi hutan lindung. Ini tayangannya. Kepala KPH Wilayah 10 Dempo, Heri Mulyono melalui Kasih Rehabilitasi Hutan, Lonedi Sud menuturkan, dengan adanya giat patroli ini sebagai upaya pencegahan, jangan sampai kerusakan hutan lindung, naik gunung patah atau bukit jambu meluas. Medan jalan cukup sulit ditempuh, selain medannya berbukit dan lokasi akses jalannya tanah yang tidak mudah dilalui kendaraan. Hingga petugas pun melintas jembatan gantung yang kondisinya cukup memprihatinkan bila dilalui. Lanjut, Lonedi, sebelumnya dia menyampaikan di sejumlah titik lokasi di kawasan ini dipatok pelang imbauan, berisikan pesan jangan merusak atau menebang di hutan lindung. Dengan adanya imbauan, selain menandakan kawasan lindung, juga larangan keras untuk membuka lahan atau alih fungsi lahan, karena jelas pelaku akan berurusan dengan hukum. Ringkasnya, Mbak Cepi, Pagaralam Pos Channel. Untuk berita selanjutnya, tahun ini kuota bahan bakar minyak jenis tertentu yaitu solar untuk Kota Pagaralam dikurangi. Sebaliknya, BBM jenis khusus penugasan yaitu premium ditambah. Hal ini merupakan keputusan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas. Berikut liputannya. Kepala BPH Migas, Fansurullah, kepada Wali Kota Pagaralam Alpian, kuota solar untuk Pagaralam tahun ini sebesar 6.856 kiloliter, sedangkan premium sebanyak 6.194 kiloliter, ucap Fansurullah. Adapun kuota premium lanjut Fansurullah bertambah dari tahun lalu. Ini karena berdasarkan kajian, penyelewengan BBM ini di Pagaralam tak serentar solar, sehingga BPH Migas memutuskan untuk menambah kuotanya. Sementara, Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni SH mengatakan BPH Migas menjadikan jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai variabel pemberian kuota BBM. Karenanya, kuota tahun ini mengalami penyesuaian dari tahun sebelumnya. Mbak Dwi, Pagaralam Pos Channel. Berita selanjutnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Empat Lawang, Kyai Haji Abdullah Maki, MUI pastikan pihaknya akan menutup seluruh bentuk kegiatan prostitusi di Kabupaten Empat Lawang. Ini tayangannya. Selain memiliki upaya menutup seluruh bentuk kegiatan prostitusi di Kabupaten Empat Lawang, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Empat Lawang, Kyai Haji Abdullah Maki, kedepannya juga meminta agar kedepannya perhotelan di bumi ini saling kerawati.
wajib menerapkan pola Islami. Perhotelan yang syar'i, meskipun kelas melatih semua harus syar'i, sesuai petunjuk MUI karena hal itu sudah disusun. Begitu juga kata maki, perihal perdagangan dihalalkan jual beli, namun jangan ada praktek riba, dan ada riba pihaknya akan keluarkan fatwa. Saya pastikan MUI sepenuhnya dukung visi misi Madani, 100% dukung full. Jangan ada satupun tertinggal, apalagi urusan akhlak dan agama. Tantangan apapun kita terdepan menghadapi. Jika tak sanggup, tentu lapor bupati. Jika kata bupati, lanjutkan. Kita siap mati, kata Maki. Mbak Ceti, Pagalan Pos Channel. Berita terakhir Pagalan hari ini. Kongres luar biasa Partai Demokrat yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara dinilai ilegal. Karenanya, Partai Demokrat Pagaralam menyatakan menolak KLB sekaligus tetap mendukung kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Berikut liputannya. Kongres luar biasa Deli Serdang tak mendapatkan izin dari Majelis Tinggi, dalam hal ini Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi kongres luar biasa itu ilegal secara konstitusi, ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kota Pagar Alam, Gio Fernando SH.MH, melalui Sekretaris Seplana Lamusir, didampingi Eko Febriansyah SE, Bendahara DPC Partai Demokrat Pagar Alam. Ketika dihubungi terpisah kemarin, karena itu kami tak ikut-ikutan ke sana. Kongres luar biasa, kata Eko pula. Maka Eko memastikan Partai Demokrat Pagar Alam menolak hasil Kongres luar biasa Deli Serdang yang menetapkan Moel Doko sebagai ketua umum terpilih. Partai Demokrat Pagar Alam, katanya, tetap solid di bawah kepemimpinan AHY sebagai ketua DPP. Kita sudah menandatangani fakta integritas di DPP. Kemudian ikut serta apel siaga di Palembang, ucapnya. Soal kehadiran Marzuki Ali di Kongres luar biasa Deli Serdang, Eko memandang bukan berarti mewakili suara Partai Demokrat Sumatera Selatan. Ia mengatakan secara organisasi Marzuki sudah tak lagi menjadi bagian dari Partai Demokrat. Ada 7 orang yang sudah dipecat DPP, ujarnya. Maka kehadiran Marzuki di arena Kongres luar biasa hanya sebatas undangan. Mbak Dwi, Pagaralam Pos Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pagaralam Pos Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.